Halo, perkenalkan nama saya Niko Suparsimbilan. Pada kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas DML dari basis data, di mana tugas sebelumnya kita telah berbicara tentang DDL dan sedikit menyinggung DML, dan sekarang kita fokus ke DML. Nah, di sini ada beberapa perintah untuk melakukan sebuah pembentukan DML. Mulai dari ini kita pertama kita buat dulu DDL-nya, yaitu create database dan use academic. Nah, ini perintah untuk membuat database kita. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah tabel mahasiswa, hobi, mata kuliah, dan relasi many to many antara mahasiswa dan mata kuliah, dan sehingga terbentuklah sebuah tabel baru, yaitu mahasiswa mata kuliah. Dan juga nanti ada sebuah tabel one to many dari hobi ke mahasiswa. Itu nanti terbentuk sebuah tidak terbentuk sebuah tabel, tapi terbentuk sebuah relasi. Nah, di sini pada saat kita membuat create tabel mahasiswa, dijalankan di sini, maka kan terbentuk nanti sebuah tabel mahasiswa. Lalu kita klik lagi untuk tabel hobi. Nah, ini tabel hobi maka terbentuk sebuah tabel hobi nanti. Nah, di sini penjelasannya ada foreign key ID mahasiswa, reference mahasiswa ID mahasiswa. Nah, karena ini one to many, artinya setiap hobi bisa dimiliki banyak mahasiswa atau mahasiswa bisa memiliki banyak hobi. Nah, kayak gitu. Maka hari mahasiswa yang dari tabel mahasiswa menjadi foreign key di tabel hobi karena dia perpindahan dari satu tabel ke tabelnya selanjutnya gitu. Sehingga terbentuklah sebuah relasi nantinya. Itu one to many. Kita lanjut untuk create tabel mata kuliah. Nah, di sini kita lanjut membuat tabel mata kuliah dan membuat tabel relasi mahasiswa dan mata kuliah. Karena kan mahasiswa dan mata kuliah itu many to many. Dan lanjut kita membuat sebuah tabel baru sehingga terbentuk sebuah tabel baru many to many mahasiswa mata kuliah. Dengan memanggil ID mahasiswa dan ID mata kuliah dari tiap-tiap tabel sebagai plugin key-nya agar dapat menjadi satu. Ini primary key ID mahasiswa dan ID mata kuliah ini merupakan composite key, artinya dua atribut key dalam eh, dalam tabel mahasiswa dan mata kuliah ini. Nah, untuk melakukan DML ini merupakan data manipulation language, di mana kita menginsert atau beberapa data ke dalam tabel mahasiswa. Nah, pertama kita insert into mahasiswa dengan spesifikasi atribut seperti ini. Maka nanti akan terbentuk sebuah data mahasiswa. Nah, lalu kita bentuk sebuah atribut lagi untuk mengisi DML di mata kuliah. Kita melakukan pengisian data seperti ini. Nah, insert into hobi juga seperti itu. Melakukan pengisian. Nah, untuk insert into mahasiswa mata kuliah, karena kan ini kan eh, dilakukan tadi many to many. Sehingga di sini ada syarat mahasiswa ID 1 mengambil dua mata kuliah. Ini dari tugasnya mahasiswa ID 2 mengambil tiga mata kuliah. Nah, di sini kita lihat mahasiswa ID 1, mahasiswa ID 1 bisa mengambil dua mata kuliah. Nah, langsung saja di sini. Nah, ID 1 bisa mengambil basis data yang bernama ID Saputra mengambil basis data dan algoritma pemrograman. Dan yang kedua di 2 bisa mengambil tiga mata kuliah. Nah, ini basis data sistem operasi dan rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk melihat datanya apakah ada betul-betul cancer, kita melakukan perintah select from mahasiswa. Misalnya kita mau menampilkan isi data mahasiswa nih, kita jalankan. Nah, maka kan tampil data-data mahasiswa yang ada kita input tadi. Nah, untuk menampilkan tabel hobi nih, tabel hobi. Sama juga seperti tadi. Nah, maka kan tampil hobinya, mata kuliah juga nih. Tampil juga sebuah mata kuliah dengan ID-nya masing-masing. Dan mata kuliah ini, dan ini adalah tabel relasinya nih, yang many to many. Nah, nih, udah terbentuklah sebuah tabel many to many-nya. Nah, untuk soal tugas selanjutnya, di sini suruh kita instruksinya tampilkan nama mahasiswa dan nama mata kuliah yang diambilnya. Nah, kita melakukan select mata ini arti M dan MK ini singkatan dari tabel agar kita tidak panjang-panjang menulisnya untuk instruksi selanjutnya. Maka saya memakai singkatan. Ini tabel yang dituju dan tabel yang mau dicari. Maka kita masukkan M nama mahasiswa dan mata kuliah dari mahasiswa. Artinya dari tabel mahasiswa dan join ini menggabungkan mahasiswa mata kuliah ini. Artinya kedua tabel ini digabungkan untuk mencari nama mahasiswa dan mata kuliah yang diambilnya. Sehingga nanti muncullah sebuah tabel seperti ini. Nah,
Jadi pasalah seperti itu tugas tampilkan nama mahasiswa dan nama mata kuliah. Di sini telah tampil nama mahasiswa dan mata kuliahnya yang diambilnya. Seperti Andi Saputra mengambil basis data, Andi Saputra mengambil algoritma pemrograman. Kenapa hanya Andi Saputra dan Budi Santoso saja yang tampil? Karena kita masukkan reference dari eh, sebuah join dari relasi tadi, yaitu mahasiswa dan mata kuliah, yang artinya dua NIM aja diambil. Sesuai dengan kasus tadi. Hanya dua NIM, atau hanya dua ID mahasiswa. Makanya hanya dua mahasiswa saja yang tampil datanya. Lanjut untuk yang selanjutnya, di sini tampilkan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Nah, untuk menampilkan data yang sesuai dengan kita cari, misalnya ada terus segitu, kita melakukan select seperti biasa. Ini tabel yang dituju, tabel yang berhasil, baru ini tabel yang dituju, dan kita joinkan dari relasinya, lalu kita gabungkan, dan di sini memakai where, di mana yang dicari adalah mata kuliah basis data. Jika kita jalankan, nah, maka di sini nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data akan tampil, yaitu Andi Saputra dan Budi Santoso. Nah, seperti ini ya. Adi Saputra mengambil data, Budi Santoso mengambil data. Nah, jadi perintahnya benar. Nah, lanjut untuk tampilkan nama mahasiswa beserta hobinya. Sini melakukan select from join on juga dijalankan. Nah, sini maka akan tampil nama mahasiswa dan nama hobi. Lalu tampilkan mahasiswa yang memiliki lebih dari satu hobi. Nah, kita memakai having count, artinya melakukan perhitungan pada ID hobi yang lebih dari satu. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kan akan tambah nanti sebuah tabel baru atau entitas baru, yaitu jumlah hobi. Sebuah field ada yang bilang sebuah field baru yaitu jumlah hobi. Untuk mengetahui berapa jumlah hobinya yang memiliki lebih satu hobi gitu. Karena kita melakukan count di atas ini. Kita jalankan. Nah, di sini akan muncul nama mahasiswanya Nisa Putra, jumlah hobinya 2, Budi Santoso, jumlah hobinya 3. Sama seperti tadi nih, di atas itu. Lanjut ketampilkan jumlah mata kuliah yang diambil oleh setiap mahasiswa. Nah, untuk menampilkan jumlah mahasiswa, jumlah mata kuliahnya, kita melakukan tampil jumlah mahasiswa ini, melakukan select from join on group by. Group by ini, nah inilah intinya pemanggilan jumlah mata kuliahnya. Kita grup by ID mahasiswa, fokusnya untuk menambahkan jumlah mata kuliahnya. Nih, maka kita jalankan. Nah, Andi Saputra mengambil jumlah mata kuliahnya 2, Bersantosa 3. Seperti yang terjadi tadi, adi satu mengambil 2 mata kuliah, adi 2 mengambil 3 mata kuliah. Nah, untuk menghapus satu hobi tertentu milik mahasiswa dengan ID mahasiswa 3. Jadi kita di sini menghapus hobi tertentu milik mahasiswa dengan ID mahasiswa yang berjumlah 3. Nah, kita melakukan delete from hobi dari tabel hobi, where di mana ID mahasiswa yang ketiga dan nama hobinya memasak. Kita hapus dulu, kita lakukan perintahnya. Nah, untuk mulai hasilnya, kita melakukan select lagi. Misalnya select dari hobi tadi, hobi, hobi, kan? Nah, yang ketiga ada hilang, yang masa tadi. Ada yang ketiga kan hilang. Kan tadi yang dihapus di sini yang memasak nih, memasak. Nah, ini udah hilang, tidak ada lagi kata memasak. Berarti kita berhasil. Lanjut hapus satu mata kuliah dari data pengambilan mahasiswa, tabel relasi. Untuk menghapus satu mata kuliah, kita melakukan delete from dari relasinya itu mahasiswa dan mata kuliah, di mana ID fokusnya adalah satu dan ID mata kuliahnya 102. Misalnya kita menghapus ID 102 nih, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah berhasil perintahnya. Nah, di sini kan hapus data satu mata kuliah. Kita lihat dulu hasilnya. Mana tadi? Ah, di sini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, maka akan terhapus yang 102 tadi. Ini perintahnya 102. Maka satu mata kuliah dihapus dari tabel relasinya gitu. Lanjut untuk hapus data mahasiswa dengan ID mahasiswa 4. Nah, di sini perlu kita perhatikan relasinya karena kan udah banyak origin key nih terhubung di dalam masing-masing tabel. Maka pertama kita harus hapus relasi dulu.
Misalnya kan ini relasi dari mahasiswa mata kuliah. Inilah relasi intim many to many dijalankan. Lalu lanjut. Nah, baru step itu lanjut ke menghapus hobinya. Menghapus hobinya. Nah, hapus data mahasiswa. Hapus data mahasiswa. Nah, jadi itu adalah cara untuk hapus data mahasiswa dengan ID mahasiswa sama dengan 4. Misalnya kita select dari mahasiswanya lagi. Mahasiswa untuk melihat hasilnya. From mahasiswa. Nah, dengan ID 4. Nah, ID 4 telah hilang. Kenapa tadi kita melakukan perlu step-step itu? Karena supaya tidak ada terjadi error foreign key constraint gitu. Tidak ada error foreign key constraint, artinya kayak masih ada yang terhubungan gitu antar tabel. Nah, cukup sekian penjelasan saya terkait DML. DML mulai dari insert, delete, itu adalah melakukan DML. Dan ketika melakukan drop atau membuat create table itu melakukan DDL. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.